Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan bisa berjumpa lagi dalam Bible Study Online CK7. Tentu kita sangat senang, happy banget ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-21. Bapak Ibu saudara Tuhan, sebelum kita membaca dan mempelajari pasal ini, mari saya ajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Kita puji dan sembah Tuhan sebab Dia baik dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya bagi kita. Rindukan Dia dengan segenap jiwa kita. Angkat hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rindukan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Kami bersyukur, kami bersyukur.
bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami rindu menikmati bait-Mu. Kami rindu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karenanya itu, kami bersyukur untuk hari ini. Kami dapat belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi kami semua ya Tuhan.
Supaya firman Tuhan yang kami baca, firman Tuhan yang kami renungkan sebentar, sungguh-sungguh memberkati kami. Sungguh-sungguh membawa kehidupan rohani kami makin bertumbuh di dalam Engkau. Terpuji namamu, berkati, urapi kami semua, hamba-Mu maupun semua jemaat Tuhan yang menyaksikan Bible Study pada hari ini. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita, belajar kita melalui 1 Tawarikh pasalnya yang ke-21. 1 Tawarikh pasalnya yang ke-21. Di sini ada 2 perikop Bapak Ibu salam Tuhan di dalam Alkitab saya, halaman 455. Perikop pertama berbicara mengenai pendaftaran dan hukuman, itu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Dan perikop kedua dari ayat 18 sampai ayat yang ke-30 berbicara mengenai mezbah didirikan dekat Yerusalem. Itulah berhenti. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pasal 21 ini mengungkap background mengenai penunjukan oleh Allah tempat berdirinya Bait Allah. Jadi Tuhan sendiri yang menunjuk, tapi dalam proses yang cukup jelimet ya. Nah, kisahnya dimulai dari kesalahan fatal yang dibuat oleh Daud. Iblis diizinkan Allah dalam hal ini memainkan perannya dalam peristiwa sensus tentara Israel. Mereka yang disensus itu usianya mesti 20 tahun ke atas. Itu sensus penduduk Israel. Karena yang didata adalah laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas yang bisa memanggul senjata yang siap berperang. Nah, seperti apa kisahnya? Mari kita baca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Ayat-ayat penting saja yang akan kita baca ya. Bapak Ibu salam Tuhan, saya akan pandu kita membaca ayat ini. Demikian firman Tuhan. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan. Jadi dari sebelah selatan sampai ke ujung atas paling utara. Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel, ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Nah, Bapak Islam Tuhan, sebenarnya kalau kita perhatikan secara normal, tidak ada yang salah dalam hal sensus, dalam hal pendataan penduduk, dalam hal ini tentara yang siap berperang. Nah, negara harus punya data jumlah penduduk setiap tahunnya bertambah berapa kira-kira. Musa juga pernah melakukan hal itu, tetapi atas perintah Tuhan tentu saja. Tetapi tindakan Daud ini rupa-rupanya dianggap dan dipandang jahat di mata Allah. Dipandang jahat di mata Allah. Akibatnya ada penghukuman yang Tuhan datangkan kepada orang Israel oleh karena kesalahan Daud. Ya. Tapi dalam hal ini Daud mengakui kebodohannya. Daud mengaku itu satu kesalahan. Nah, namun tetap Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Daud.
Kesalahan diakui, Tuhan memaafkan, Tuhan mengampuni. Tetapi konsekuensi dari pelanggaran itu harus ditanggung oleh Daud, oleh orang Israel. Lalu kemudian di ayat-ayat selanjutnya nanti kita ketemu, kita memperhatikan ya, di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Kalau kita baca selanjutnya, bahwa Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Daud, dan Daud sendiri harus memilih satu dari 3 hukuman itu. Hukuman itu ada 3 tahun masa kelaparan, 3 bulan dikejar oleh musuh, artinya ada perang, dan kalah. Waduh, ini catatan sangat berat ya buat Daud kalau sampai dia kalah. Lalu yang ketiga adalah 3 hari penyakit sampar. Nah, ditemukan bahwa ada 70.000 orang Israel mati akibat tulah tersebut. Dalam hal ini, Daud tidak memilih 3 tahun kelaparan. Daud tidak memilih bagaimana dia mengalami kekalahan dalam medan perang. Tapi dia menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah jatuh ke tangan Tuhan jauh lebih baik. Sebab jatuh ke tangan Tuhan, dia peroleh kasih karunia. Daripada jatuh ke tangan manusia. Daripada dikejar-kejar musuh, kalah perang, gak enak. Lebih baik jatuh ke tangan Tuhan. Dalam arti bahwa Daud memilih sebenarnya bahwa kiranya penyakit samparlah yang terjadi. Kalau dia pilih yang pertama 3 tahun kelaparan, wah, orang Israel pasti banyak mati, khususnya yang menengah ke bawah. Pasti banyak mati. Dia sih aman. Raja aman, keluarga raja aman, terpelihara. Orang-orang kaya pasti aman, terpelihara. Bagaimana dengan orang yang menengah ke bawah? Pasti banyak yang mati. Lalu dia akan bergantung kepada negara-negara tetangga. Dia bergantung kepada mereka untuk persediaan pangan. Namun kalau dia pilih yang kedua, 3 bulan dikejar oleh musuh, ini berat banget, sulit sekali. Dia akan mengalami kekalahan dan paling banyak yang mati adalah para prajurit. Karena itu dia serahkan kepada Tuhan. Itu pertanda bahwa dia sebenarnya memilih penyakit sampar yang terjadi akibat pelanggaran tersebut. Akibatnya 70.000 orang Israel mati. Nah, Bapak Ibu keselam Tuhan, setan itu membujuk Daud untuk melakukan sensus. Dalam hal ini, kalau kita perhatikan baik-baik ya, sekalipun dikatakan bahwa iblis atau setan itu melawan orang Israel dan membujuk Daud untuk melakukan sensus. Tetapi ada 2 dosa setidaknya yang diperbuat oleh Daud, baik yang dilakukan secara nyata ataupun dosa yang bersifat tersembunyi. Dosa yang bersifat tersembunyi ini yang kadangkala kita tidak bisa mendeteksi dan sulit diakui. Kalau dosa pelanggaran terhadap firman tertentu itu terlihat di dalam tindakan nyata. Tetapi yang tersembunyi di hati, wow, sulit sekali. Dan rupanya dua-duanya ini terjadi secara nyata yang letterlek tertulis dilanggar. Tetapi di dalam hati ternyata lebih berat juga, lebih sulit, lebih dalam dosanya. Yang pertama, dengan melakukan sensus, maka Daud sedang melanggar firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-30 ayat 12. Pelanggaran firman dalam Keluaran 30 ayat yang ke-12. Kalau boleh saya akan bacakan bagian tersebut ya. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Jadi di sini ada semacam kealpaan. Ketika melakukan yang namanya sensus itu harus ada persembahan,
harus ada yang namanya kurban yang diberikan oleh jiwa-jiwa yang didaftarkan itu untuk Tuhan. Karena apa? Setiap nyawa itu milik Tuhan. Setiap pribadi, setiap orang itu miliknya Tuhan. Bapak Ibu salam Tuhan. Ini masalah prinsip. Prinsipnya apa? Prinsip berbicara tentang kepemilikan Tuhan atas umatnya, atas Israel. Jadi manusia hanya berhak menghitung milik pribadinya saja. Tidak boleh milik seluruh sifatnya nasional. Karena Israel itu miliknya Allah, bukan miliknya Daud. Begitu. Israel bukan milik Daud sekali lagi, tetapi miliknya Tuhan. Jika Daud menghitung jumlah penduduk, para juridnya yang berusia 20 tahun ke atas, Daud itu harus melakukannya atas perintah Tuhan. Dia harus mendengar dulu yang disampaikan oleh Nabi, ya, perantara Tuhan waktu itu. Atau Tuhan sendiri berbicara kepada dia. Jadi Daud harus mendengar perintah datang dari Tuhan. Dan diberitahu tadi, dia harus, atau orang-orang yang didaftarkan itu harus memberikan persembahan. Daud harus menerima uang tebusan untuk perhitungan itu dan dibawa ke rumah Tuhan. Dibawa ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, yang kedua, dosa yang kedua. Jadi tadi pelanggaran bersifat nyata, melanggar firman, tapi yang kedua adalah di dalam hati ini, urusan kesombongan. Urusan kesombongan. Penghitungan antara Allah, menghitung tentara Allah, menghitung prajurit Israel, tidak harus sesuatu tindakan yang salah sebenarnya. Menghitung jumlah penduduk tadi ya, tidak harus bersifat salah atau kekeliruan, tidak. Karena hal yang sama pernah terjadi juga waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Daud lari ke Nob, di sana ada rumah Tuhan, di sana ada para imam. Lalu kemudian dalam kondisi lapar dan haus, para imam itu memberikan roti yang ada di atas meja sajian, yang hanya boleh dimakan oleh para imam, tetapi Daud juga memakannya. Dan itu bukan sebuah pelanggaran, karena situasi tertentu. Hukum tidak harus bersifat kaku. Demikian juga dalam hal penghitungan ini. Ya. Tapi kalau motivasinya benar, saya kira tidak akan ada hukuman. Nah, ketika itu lahir dari kesombongan, nanti kita lihat apa sebenarnya membuat dianggap itu suatu kesombongan. Ketika itu lahir dari kesombongan, maka itu adalah bahaya yang paling halus. Orang lain tidak tahu, tapi kita sendiri tahu. Yang paling halus, yang kemudian mencondongkan hati kita untuk percaya, meletakkan keyakinan, meletakkan kekuatan, meletakkan harap itu kepada orang. Kepada kekuatan manusia, kepada jumlah banyaknya prajurit yang kita miliki. Pada kekuatan manusia, dan pada akhirnya Daud mulai tidak bergantung lagi kepada Tuhan, tapi bergantung kepada kekuatan militernya. Jadi motif Daud di sini adalah rupa-rupanya dia mendapatkan data yang akurat mengenai jumlah prajurit, lalu kemudian dia mempersiapkan diri di ending atau di masa akhir jabatannya sebagai raja. Dia pengen satu perang yang besar, menaklukkan seluruh tetangga-tetangga, bangsa-bangsa di sekitarnya, di sekitar Israel. Supaya tidak merongrong Israel mungkin kemudian harinya. Jadi Daud punya niat seperti itu, Bapak Ibu kesalam Tuhan. Nah, kita perhatikan bahwa ternyata niat semacam itu, rencana semacam itu adalah dari motif kesombongan, kebanggaan, atau keangkuhan. Bapak Ibu salam Tuhan, jika motifnya adalah sebenarnya urusan keagungan Tuhan, urusan memuliakan Tuhan, urusan pelayanan, pasti kita lihat itu datang dari Tuhan. Tapi jika motifnya adalah memamerkan jumlah yang banyak, kesombongan, ini loh kami, ini loh hebatnya saya. Wah, saya dikenal sebagai prajurit yang gak pernah kalah perang. Saya raja yang tidak pernah mengalami kekalahan. Saya raja membuat Israel maju dan besar. Tetangga-tetangga kalah semua, bahkan ditaklukkan.
Nah, saya kira itu sudah menyimpang dari rencana Tuhan. Dan itu tentu berasal dari setan. Karena itu dimulai. Iblis bangkit melawan orang Israel. Dia yang membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi Daud kena makan di sini ya. Tuhan sengaja memang pakai. Iblis mengecoh. Karena apa? Sudah ada benih di dalam hati Daud seperti itu. Lalu Yoab diberitahu tadi ya, bahwa Yoab itu dapat membaca motif di balik penghitungan, di balik dari sensus itu, bahwa tujuannya adalah kebanggaan Daud. Karena itu Yoab berbicara dengan sangat bijaksana supaya Daud tidak tersinggung. Dan kemudian dia melaksanakan apa yang menjadi niat dari Daud. Bapak Ibu saudara Tuhan, sekali lagi yang diinginkan Daud adalah bertambahnya bangsa itu. Dia mau lihat ya betapa besar prajurit yang dimilikinya. Dia mungkin mengukur jumlah pasukannya itu. Ya, setelah itu dia bisa berbangga. Nah, ini satu hal yang membuat Daud pada akhirnya sedikit waktu, sedikit kesempatan, dia mengalami kondisi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia mau melihat bagaimana Israel itu tumbuh, Israel itu berkembang, Israel itu jaya selama masa pemerintahannya. Dia bisa berbangga, wow, aku luar biasa. Ya, nah ternyata penghitungan itu hanya untuk pujian terhadap diri sendiri. Tadi kita lihat di ayat yang ke-6 ya, mengenai bagaimana Yoab tidak menghitung orang Lewi dan juga orang Benyamin. Dia tidak menghitung. Kenapa? Ada beberapa alasan sebenarnya Bapak Ibu salam Tuhan. Dianggap keji oleh Yoab karena orang Lewi itu memang tidak boleh dihitung. Tidak termasuk di dalam kelompok prajurit. Mereka bertugas untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan, di kemah Musa, di Bait Allah, ya. Jadi umat Lewi tidak boleh dihitung sebagai prajurit. Lalu kemudian dia mengabaikan suku Benyamin. Kenapa suku Benyamin itu diabaikan, tidak dihitung? Si Yoab ini tahu persis, waduh, kalau datang hukuman dari Tuhan nanti, ini orang Lewi kan jumlahnya sedikit. Kalau ada apa-apa musnah mereka. Orang Lewi itu pernah hampir habis waktu dihukum oleh saudara-saudaranya suku-suku lain dalam kasus Gibea ya. Gibea. Orang Lewi hampir habis, hampir musnah. Karenanya itu Yoab tahu persis kondisi akan ada hukuman dan dia tidak mau menghitung orang Benyamin. Dalam hal ini ya, maaf, orang Benyamin. Jadi suku Lewi tidak dihitung karena mereka adalah dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dan kemudian Benyamin karena jumlahnya sudah sedikit, tidak boleh dihitung. Nah itu Bapak Ibu saudara Tuhan, mengenai dua suku di ayat yang ke-6 tidak didaftarkan oleh Yoab. Nah, kita akan perhatikan di ayat 7 sampai 8. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Berbunyi demikian, tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat-sangat bodoh. Wow, ini satu kondisi yang dipaparkan oleh penulis Tawarikh. Bagaimana sebenarnya hati seorang Daud. Sudah dalam keadaan salah dan berdosa, tetapi hatinya mudah sekali untuk takluk, untuk dijamah oleh Tuhan. Merasakan, mengetahui bahwa dia bersalah, dia berdosa, lalu berbalik minta ampun sama Tuhan. Daud menyadari kesalahannya dan dia bertobat. Ini karakter asli seorang Daud, Raja Israel. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Bukannya pribadi tanpa dosa. Bukanlah pribadi yang tidak tersentuh oleh kesalahan, kelemahan, dan dosa. Tetapi pribadi yang memiliki hati yang peka. Hati yang tanggap. Hati yang mudah sadar terhadap dosa, bahaya dosa ketika dia melakukannya. Lalu cepat-cepat berbalik, cepat-cepat minta ampun dan mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Bukan terhadap orang lain, bukan terhadap dirinya,
tetapi terhadap Allah ia berdosa. Jadi kepentingan dari pasal ini sebenarnya Bapak Ibu Salam Tuhan, baik pasal 20, 21, ini sebenarnya menyingkapkan karakter Daud yang sesungguhnya. Bahwa ia sadar, ia menyesal, dan ia bertobat. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12 kita akan baca bagian ini. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya. 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan datangkan kemusnahan di atas seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kau sampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Itu yang tadi sudah kita bicarakan. Hati seorang Daud ketika diberitahukan hukuman, dia tidak berontak kepada Allah. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, Tuhan itu memberikan hukuman yang sebenarnya tidak ringan. Itu hukuman yang sangat berat. Lalu Daud itu seperti dikasih cambuk. Tapi tongkatnya sendiri dia yang pilih. Gitu. Cambuknya itu dia yang pilih. Itu anugerah Tuhan. Coba kalau Tuhan tidak tawar-menawar. Aduh, hukumannya, akibatnya, dampaknya kita nggak bisa. Ini ya, sangka ya. Tetapi hebatnya Tuhan itu 3 hukuman dikasih. Daud suruh pilih salah satu yang mana menurut kamu ringan. Menurut kamu pantas berlaku atau terjadi terhadap Israel oleh karena dosamu. Itu anugerah Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Bahkan dia memberitahukan, biarlah kiranya aku jatuh dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Wow, daripada jatuh di tangan musuh, lebih baik di tangan Tuhan. Disiplinnya Tuhan itu jauh lebih indah, lebih ringan, lebih enak daripada jatuh ke tangan musuh. Ayat-ayat selanjutnya kita perhatikan Bapak Islam Tuhan. Tahu bahwa Daud itu bangga ya dengan umatnya, siap menerima konsekuensi. Padahal sebenarnya Daud sendiri melihat kalau sanksi yang diberikan itu dia tersayat-sayat, dia menderita, dia menangis, dia memohon, lebih baik aku, lebih baik keluargaku saja yang dihukum oleh Tuhan. Jangan biarkan bangsa itu mengalaminya. Jangan biarkan umatmu mengalaminya. Wow. Kalau kita perhatikan, Bapak Islam Tuhan, ternyata sesuatu yang kita banggakan itu, sesuatu yang kita sombongkan sebenarnya tidak membuat nilai lebih dari diri kita. Itu malah memberi nilai rendah. Ya, itu melemahkan kita. Dan keadilan Tuhan bahwa ketika kita sombong, Tuhan mengurangi apa yang kita sombongkan. Tuhan mengurangi apa yang kita miliki. Itu cara Tuhan. Daud pengen menghitung, melihat jumlah besar yang dimilikinya. Tetapi disiplin Tuhan turun, hukuman Tuhan turun akibat pelanggaran itu, jumlahnya dibuat berkurang. 70.000 bukan jumlah yang sedikit, Bapak Ibu saudara Tuhan. So kalau Tuhan beri kita berkat anugerah sekarang ini, mari kita bersyukur sama Tuhan. Kita persembahkan buat Tuhan. Bukan buat gagah-gagahan, bangga-bangganya kita. Kalau kita bangga dan kita puas dengan itu dan menjadi sombong, Tuhan akan kurangkan semua yang sudah harusnya menjadi bagian kita. Bapak Ibu salam Tuhan, kita perhatikan ya. Daud itu merendahkan diri. Begitu hukuman itu disampaikan, Daud merendahkan diri. Dia sujud bersama tua-tua. Lalu dengan kain kabung, dengan karung goni, sujud menyembah Tuhan.
mohon ampun sama Tuhan. Dan perhatikan, ketika jatuh hukuman begitu banyak, Tuhan juga menyesal. Waduh, jumlahnya berkurang ya. Jumlahnya berkurang. 70.000 binasa habis oleh karena penyakit ini. Dan bagaimana dia melihat hati Daud, para tua-tua Israel yang bertobat itu. Dia merespon, Allah merespon, stop, berhenti. Maka malaikat maut itu berhenti untuk menyebarkan wabah di tengah-tengah orang Israel. Bapak Islam Tuhan, pelajaran rohani dari pribadi Daud harus kita contoh. Bagaimana dia merespon, dia menerima koreksi dari Tuhan terhadap dosanya. Dan dia bersedia menerima resiko, ya, resiko akibat pelanggarannya. Kita perhatikan, pertama hati Daud begini ya. Hati Daud seperti ini. Dari apa yang kita baca, dari apa yang kita renungkan di pasal 21 ini. Begini nih, di ayat yang ke-8, bahwa dia membuat pengakuan dan sangat menyesal atas dosanya. Lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pengampunan dosa dan kebodohan yang telah dilakukannya. Lalu yang kedua nih, yang kedua di ayat yang ke-17 di bagian terakhir itu ya. Di bagian terakhir, ia menerima hukuman atas kesalahannya. Tapi dia minta jangan itu ditanggung oleh umat Israel. Biarlah tanganmu ada atasku dan kaum keluargaku. Jangan biarkan menimpa umatmu. Jangan menimpa orang Israel. Wow, ini hati seorang pemimpin luar biasa. Lalu yang ketiga, dia menyerahkan dirinya pada belas kasihan Tuhan. Dan tidak berpikir buruk. Tidak curiga Tuhan. Tidak curiga bahwa Tuhan akan berlaku curang kepadanya. Tidak curiga bahwa Tuhan akan membinasakan dia dan umatnya. Dia serahkan semua sama Tuhan. Dan yang keempat, dia mengungkapkan perhatian sangat-sangat lembut. Sangat lembut. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Aduh, Daud punya cinta, Daud punya sayang kepada orang Israel. Luar biasa. Dia sebutkan bahwa tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Mereka nggak salah Tuhan, yang salah aku. Itu hati seorang pemimpin yang luar biasa. Penuh dengan belas kasihan. Lembut dengan umatnya. Dengan orang-orang yang dipimpinnya. Nah Bapak Islam Tuhan, ayat 18, 22, dan 24. Di sini bicara mengenai petunjuk diberikan kepada Daud oleh Tuhan untuk membangun mezbah di tempat pengirikan Ornan. Ini adalah bentuk rekonsiliasi, perjanjian damai antara Tuhan, Daud, dan Israel. Daud segera melakukan tawar-menawar. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya bagian ini karena cukup panjang. 18 sampai ayat yang ke-30. Bahkan pasal 22 ayat 1 juga boleh bisa dilanjutkan di sana. Bahwa Daud itu melakukan tawar-menawar dengan Ornan ya, untuk tempat pengirikan yang dimilikinya. Gitu. Ornan di sini sama dengan Arauna ya, Arauna. Nah, karena dia tidak akan mempersembahkan korban atas biaya orang lain. Ini nih karakter Daud, tidak mau, saya kan raja, saya ngambil lahan itu, buat saya lah itu. Ya, saya mau buat Tuhan, saya mau serahkan buat Tuhan, mau dirikan mezbah korban bakaran. Tetapi Daud tidak. Sekalipun dikasih gratis, Daud menolak. Ya, Daud membayar. Lalu dikatakan jumlahnya sebesar 600 sikal emas. Jadi jangan ambil untungnya, maksudnya mumpung. Aji mumpungnya ini bahaya, Bapak Islam Tuhan. Daud tidak aji mumpung. Daud itu berkorban, Daud itu membeli. Tempat pengirikan milik Ornan ini atau Arauna berada di Gunung Moria. Tempat Ishak hendak dipersembahkan. Tempat Abraham membawa Ishak dan persembahkan kepada Tuhan. Nah, mezbah dan bait suci Tuhan dibangun di Gunung Moria, di Bukit Moria. Kelak, Bapak Ibu Saudara Tuhan, tempat ini akan mengubah fokus dunia. Bahwa ternyata bukit ini, tempat di mana bait suci nanti dibangun, mezbah dibangun,
Itu mempengaruhi sejarah dunia, sejarah keselamatan untuk seisi dunia yang dikerjakan oleh Kristus. Nah, dengan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di sana, Daud mengerti bahwa sesungguhnya 70.000 sebagai korban, sebagai akibat dari dosa atau kesalahannya itu tidak bisa menebus kesalahan, tidak bisa menebus dosa yang diperbuat oleh Daud. Ya, karena itu dibutuhkan namanya korban pendamaian. Hanya korban pendamaian yang dapat dilakukan sebagai pengganti daripada dosa dan kesalahan. Untuk tujuannya apa? Bersekutu dengan Tuhan. Nah, Daud melakukan itu, Bapak Ibu saudara Tuhan. Daud memberi persembahan kurban bakaran dan juga kurban pendamaian. Tuhan menerima persembahan dari Daud di atas mezbah itu. Dia menjawab dari sorga dengan api yang turun ke atas mezbah. Maksudnya apa, Bapak Ibu saudara Tuhan? Bahwa dengan turunnya api ke atas mezbah, bahwa jawaban atas kerinduan panjang dari Daud untuk membangun bait suci digenapi oleh Tuhan, disetujui oleh Tuhan. Tempatnya dikasih. Dan untuk membangun bait suci diizinkan, walaupun kelak anaknya yang melanjutkan atau mengerjakannya. Tapi setidaknya Daud dapat lampu hijau. Persiapkan pembangunan bait suci. Yang kedua, bahwa tempat itu sederhana. Tempat kerja biasa. Tempat kediaman Allah. Tempat di mana juga keadilan Allah akan dinyatakan di sana. Tempat yang dikuduskan. Tempat pengakuan dosa. Tempat di mana doa dan kurban persembahan diterima dan dijawab oleh Tuhan. Itu adalah tempatnya Araunah. Bukit Sion. Wow, Bapak Ibu saudara Tuhan. Ini tempat yang istimewa disediakan Tuhan untuk kita bisa datang bersyukur. Gereja tempat kita berada adalah tempat yang sederhana. Tempat keadilan dinyatakan. Tempat kemurahan Allah diberikan kepada kita. Tempat kita bisa datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Temukan itu dan hiduplah untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai kurban yang kudus. Kurban yang hidup, kurban yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, jika Tuhan memberikan petunjuk kepada Daud, tempat letak di mana mezbah, di mana bait Allah akan dibangun, rumah Tuhan akan dibangun, tapi lewat peristiwa yang sangat luar biasa. Kami juga umat-Mu. Kami telah diperdamaikan oleh kurban Kristus. Sehingga kami menemukan bahwa seluruh kehidupan kami adalah bait Allah. Rumah Tuhan, tempat kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Karenanya itu kami mau persembahkan hidup kami seutuhnya sebagai kurban persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh kami, diri kami adalah milik Tuhan. Rumah Tuhan, tempat kemurahan-Mu dicurahkan, tempat berkat-Mu dicurahkan, tempat juga kami bisa bersekutu dengan Tuhan, damai dengan Allah. Terima kasih Bapa Surgawi, terpuji nama-Mu. Berkati seluruh umat-Mu yang menyaksikan Bible Study pada hari ini. Berkati rumah tangga, pekerjaan, usaha pelayanan mereka. Berkati anak-anak, berkati masa depan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah oleh-Mu berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.